Ja, was eigenlijk wel goede wedstrijd vanuit onze kant. Kita untuk J-Indes dan Nathan kita sedang usahakan bisa bermain pada bulan Maret tahun depan. Kalau bisa November ini lebih bagus. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Perang saudara sesama pemain keturunan Indonesia. Pertandingan Carabao Cup putaran keempat antara Ipswich Town versus FC Fulham akan menarik. Laga yang digelar di Stadion Portman Road, Kamis, 2 November 2023 pukul 2.45 dini hari itu mempertemukan pemain keturunan Indonesia. Elkan Bagot, bek timnas Indonesia akan berjumpa dengan Kenny Joelle Tete atau Kenny Tete, pemain 28 tahun keturunan Indonesia asal Belanda. Kenny Tete memilih tetap menjadi warga negara Belanda dan Mozambik, sedangkan Elkan Bagot memilih menjadi WNI. Sebelum jadi pemain Fulham, Kenny Tete adalah pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda U19. Pemain dengan tinggi 1,73 meter itu lahir dari pasangan Miguel Tete, seorang atlet kickboxing dari Mozambik dan ibunya, Natascha Simon dari Indonesia. Tete sangat cinta Indonesia dan sering ke Indonesia khususnya di Bali, karena neneknya tinggal di sana. Kenny Tete tersedia untuk pertandingan Fulham di markas Ipswich Town di putaran keempat Carabao Cup, setelah pulih dari cedera. Sementara Elkan Bagot juga dilaporkan sudah kembali berlatih bersama pemain Ipswich Town, sehari jelang lawan Fulham. Bagot sebelumnya sempat mengalami sedikit masalah, karena ada kaku di punggung setelah memperkuat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Namun, Martin Perth, manajer Ipswich Town memastikan bahwa masalah dari Bagot tak perlu dikhawatirkan karena hanya ringan. Bagot sudah ikut berlatih sehari sebelum pertandingan, katanya. Bagot sendiri menjadi pemain andalan di bek tengah dalam 3 pertandingan Ipswich Town di Carabao Cup. Dia bermain selama di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ, Palembang, Siapa yang lebih tangguh dalam menjaga pertahanannya? Bagot atau Sumatera Selatan, Kamis, 12 Oktober 2023, di posisi bek kanan. Respons Ryan Flamingo saat dikabarkan diminati Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Ryan Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Ryan disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Ryan Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Ryan Flamingo. Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Ryan Flamingo melalui akun Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Ryan itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan. Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Ryan Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Ryan juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. Ryan sendiri sudah menyumbangkan 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan ini terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Terlepas dari itu, semua keputusan kembali di tangan Shin Tae-yong. Publik hanya bisa menantikan kabar lanjutan mengenai naturalisasi Ryan.
Daftar pemain keturunan yang dipantau Shin Tae-yong, kalau cocok langsung diminta perkuat timnas Indonesia, siapa saja? Timnas Indonesia dikabarkan bakal segera mendapatkan suntikan tenaga baru dari 3 pemain naturalisasi yang semakin dekat dengan proses pergantian kewarganegaraannya. Setelah Jae Itzes, 3 pemain berdarah keturunan Indonesia lainnya yakni Nathan Choyaon, Rian Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan tertarik untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kita tahu, kalau Jae Itzes menjadi nama pemain keturunan Indonesia yang bakal segera menjalani proses naturalisasi. Setelah Jae Itzes, kini muncul 3 pemain keturunan lainnya yang siap membela timnas Indonesia. Nathan Choyaon, Rian Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan akan menjadi pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi. Nathan Choyaon sendiri merupakan pemain asal negara Belanda yang bermain untuk klub Wales, Swansea City. Sementara untuk kabar ketertarikan dari Rian Flamingo sempat diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan, Best 11. Dan untuk ketiga pemain tersebut Shin Tae-yong harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Abarnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas hal tersebut. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia saat ini. Jae Itzes dan Nathan Choyaon bakal laksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada November 2023. Keduanya akan melaksanakan sidang setelah masa reses DPR RI berakhir pada Senin, 30 Oktober 2023. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, mengonfirmasi hal tersebut ketika menjawab pertanyaan warganet di akun Instagramnya, Hetifah. Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memastikan bahwa sidang untuk Itzes dan Nathan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Setelah selesai reses, November, tulis Hetifah kala menjawab warganet dengan nama pengguna SP Henry 28, Minggu, 29 Oktober 2023. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo melaporkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah sampai di DPR RI. Kabar tersebut disampaikan kala Menpora Dito meninjau trofi Tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Oh iya, ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi, ujar Menpora Dito. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan proses keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024 mendatang. Itu artinya, timnas Indonesia berpeluang diperkuat 2 legion naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa kalau November cium tangan, sahut Erick. Kendati demikian, jika sidang naturalisasi tersebut rampung pada November 2023, maka terdapat kemungkinan mereka siap memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 mendatang. Adapun timnas Indonesia melakoni partai perdana di Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024 mendatang, menghadapi Irak. Usai berlangsung di DPR RI, maka proses kedua pemain tersebut tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian keduanya akan mengucap Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, di Kanwil Kemenkumham. Selanjutnya, proses berlanjut pada perpindahan federasi. Profil Delaanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Logo bola dunia. Profil Delaanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Galih Prasetyo Senin, 30 Oktober 2023 pukul 13.14 WIB. Profil Delaanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Profil Delaanu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20
tahun, baru debut di Eredivisie. Instagram, suara.com, satu lagi pemain keturunan Indonesia yang catatkan prestasi apik di kompetisi tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia bernama Dele Alli Arts baru catatkan debut di Eredivisie. Dele Alli catatkan laga debut bersama NEC saat melawan Almere City pada 22 Oktober 2023. Saat itu, Dele Alli Arts jalani debut sebagai pemain pengganti. Ia masuk pada menit ke-76 menggantikan Son J. Hansen. Di laga debutnya itu, penampilan Dele Alli Arts terbilang cukup baik. Ia membawa NEC meraih 1 poin setelah hasil imbang 1-1 di akhir pertandingan. Dele Alli Arts diketahui memiliki darah Maluku, Indonesia. Dilansir suara.com dari unggahan akun XFT_IDN, Dele Alli berposisi sebagai bek kanan. Sisi lain di Akademi PSV Eindhoven masih ada nama lain pemain berdarah Indonesia. Dele Alli Arts, 17, bek kanan PSV U18 berdarah Maluku, tulis informasi akun tersebut. Timnas Indonesia siapkan pengganti 4 pemain abroad yang cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia bakal menyiapkan para pemain pengganti dengan adanya badai cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia dilanda badai cedera jelang lawatannya ke Irak pada 16 November 2023 mendatang dalam babak putaran Q2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 5 pemain yang saat ini cedera bersama klubnya dan diragukan tampil pada FIFA Matchday November 2023 mendatang. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Yance Sayuri. Selain Yance, 4 pemain di atas merupakan pemain abroad. Marcelino masih berkutat dengan cedera hamstring di mana sudah ia bawa ketika Timnas Indonesia 2 kali melawan Brunei Oktober lalu. Proses pemulihannya di Jakarta tidak berjalan lancar dan justru memperburuk keadaannya. Elkan Bagot mengalami cedera punggung dan hingga kini belum bermain kembali untuk Ipswich Town. Lalu, Ivar Jenner juga masih belum bermain di FC Utrecht sejak tidak dipanggil Timnas Indonesia saat lawan Brunei. Kami sedang menunggu MRI terbaru dari Marcelino, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Setelah ada hasilnya baru bisa kami putuskan apakah Marcelino dibawa ke Irak atau tidak. Tim media kami sedang berkomunikasi dengan Ipswich Town untuk menanyakan kabar terbaru dari Elkan. Kalau untuk Ivar sampai saat ini belum ada update terbaru, tambahnya. Terkini, Sandy Walsh juga mengalami cedera yang membuat publik khawatir karena kakinya berdarah saat bertanding. Kami dipastikan kehilangan 2 pemain, salah satunya Sandy, untuk beberapa pertandingan ke depan, kata pelatih KV Mechelen, Steven Defour. Menanggapi isu tersebut, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan tim kepelatihan Timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Jadi menghadapi situasi akhir-akhir ini yang banyak pemain cedera yang bermain di klub. Itu kami sudah punya plan-plan yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat timnas senior, kata Sumarji saat ditemui bolasport.com di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Minggu, 29 Oktober 2023. Ada beberapa hal yang jadi catatan kita, dan jumlah pemain kita kan cukup banyak juga. Kalau ada yang cedera, maka kita sudah punya pemain pengganti, tambahnya. Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon diungkap Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir.